Masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Bribtu Denada, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang Hek Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat sore pemirsa, kami laporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Simpang Hek Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah Kramat Jati maupun dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Pasar Rebo dalam situasi ramai cenderung tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan juga dikarenakan adanya pertemuan arus dari arah Taman Mini yang akan menuju ke arah Pasar Rebo. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat sepanjang 200 meter belakang traffic light dan selepasnya masih mengalami antrian panjang kendaraan. Diimbau untuk para pengendara, khususnya roda 2, untuk menggunakan helm demi keselamatan diri Anda pribadi. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Pasar Rebo maupun dari arah Depok yang akan menuju ke arah Kramat Jati maupun yang akan mengarah ke Cawang dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter dan selepasnya dalam situasi lancar. Lalu lintas dari arah Taman Mini maupun dari arah Pondok Gede yang akan menuju ke arah Cililitan dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya ketersendatan, adanya perbaikan pipa air di jalan Taman Mini menuju ke arah Kramat Jati. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga berhati-hati demi keselamatan diri Anda pribadi dan pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama tim survei melanjutkan pengecekan pengesiapan jalur dari Pos Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat menuju gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah pada Kamis lalu. Dalam kesempatan ini, Kakor Lantas menginstruksikan rekayasa lalu lintas di sekitar jalur wisata untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Korlantas Polri menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas berupa penerapan jalur satu arah atau one way dan kontraflow lokal untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan bermotor selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menjelaskan bahwa wilayah tol dalam kota Semarang hingga ruas tol Semarang-Solo menjadi titik krusial saat puncak arus liburan. Menurut Irjen Aan, Jawa Tengah dan Jawa Timur diperkirakan menjadi tujuan utama masyarakat dari wilayah barat yang akan melakukan perjalanan ke wilayah timur selama libur akhir tahun. Selain itu, sekitar 47% pergerakan orang selama periode ini diperkirakan menuju destinasi wisata di Jawa Tengah dan Yogyakarta, seperti kawasan Dieng, Borobudur, Malioboro, hingga wisata pantai di Gunung Kidul. Juga sudah dipersiapkan rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan ketika indikator-indikator angka yang mengharuskan kita melakukan rekayasa lalu lintas dari mulai kontraflow sampai dengan one way lokal di Jawa Tengah, ya. Kemudian tahun ini juga kita akan fungsionalkan, ya, dari BPJT akan memfungsionalkan tol Jogja Solo, terutama dari kilometer 23 sampai dengan Jogonala, Prambanan. Ya. Irjen Aan menambahkan, peningkatan arus kendaraan diprediksi mulai terjadi pada 21 sampai 22 Desember 2024. Dengan puncak arus balik ke wilayah barat diperkirakan terjadi pada 1 Januari 2025. Kakor Lantas juga telah menginstruksikan rekayasa lalu lintas di sekitar jalur wisata untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Jalur wisata juga sudah kita persiapkan, ya, terutama wisata yang menjadi favorit untuk Jawa Tengah maupun nasional, wisata Borobudur, kemudian Dieng, Karanganyar, Tawamangu. Ini dari Dirlantas Jawa Tengah sudah mempersiapkan jalur wisata tersebut, termasuk mempersiapkan rekayasa lalu lintas terutama pada saat-saat volume arus lintas cukup banyak, itu bisa dilakukan one way maupun kontraflow di jalur wisata. Untuk Jogja juga demikian, ya,
sudah siap untuk melayani masyarakat yang akan menghabiskan malam tahun baru di beberapa titik di Jogja, di Malioboro maupun di pantai Gunung Kidul. Jadi sudah dipersiapkan rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan pada saat volume arus lalu lintas cukup padat di sana. Ya. Dari Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV. Polres Buru Selatan Polda Maluku melakukan perjalanan dramatis pergeseran logistik kotak suara Pilkada tahun 2024 dari PPS ke PPK Kecamatan Kepala Madan Buru Selatan Maluku. Kapolsek Kepala Madan Ibda Laali bersama personel Polsek Kepala Madan, Ketua PPK Kepala Madan Yusuf Rukwa, Ketua Panwaskam Kepala Madan Suryadi Sibela dan anggota. Proses pergeseran kotak suara Pilkada tahun 2024 dari PPS desa masing-masing menuju ke PPK Kecamatan Kepala Madan. Perjalanan untuk menuju ke Kecamatan Kepala Madan menempuh perjalanan yang dramatis, mengarungi laut, dan melewati daratan yang sulit untuk dilalui transportasi. Nampak para petugas memikul dan membawa logistik pemilu melewati area medan dataran yang cukup berat. Selanjutnya menuju perahu untuk meletakkan logistik dan berlayar menuju ke tempat panitia pemilihan Kecamatan Kepala Madan. Anggota yang melaksanakan pengamanan Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati di wilayah Polsek Kepala Madan berjumlah 22 orang di 52 TPS dari 16 desa. Berjalan dengan baik, situasi wilayah hukum Polsek Kepala Madan sampai saat ini aman terkendali. Selanjutnya, kotak suara Pilkada 2024 diterima langsung oleh anggota PPK Kecamatan Kepala Madan dari PPS masing-masing desa Kecamatan Kepala Madan dan dikawal oleh anggota PAM TPS, PKD, dan Linmas. Tim Humas Polres Buru Selatan Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Bagaimana Polres Buru Selatan Polda Maluku melakukan perjalanan dramatis pergeseran logistik kotak suara Pilkada tahun 2024 ke PPK Kecamatan Kepala Madan? Saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Kepala Madan, Ibda Laali. Selamat malam waktu Maluku, Pak Ali. Ya, selamat malam. Baik Bapak, dapat diceritakan perjalanan dramatis pergeseran logistik kotak suara Pilkada tahun 2024 yang Anda lakukan bersama dengan tim? Ya, terima kasih. Untuk perjalanan pergeseran kotak suara dari masing-masing desa, diketahui bahwa wilayah saya ada 16 desa. Di antaranya 5 desa yang menyempuh dengan kendaraan darat, 11 desa dengan menyempuh kendaraan laut. Untuk kendaraan darat, transportasi yang digunakan itu dengan kendaraan roda 2. Namun aksesnya jalan mengalami rusak berat dan melewati kali yang sementara saat ini banjir karena hujan. Kemudian untuk di 11 desa yang menggunakan kendaraan transportasi laut, kita melakukan pergeseran kotak dengan menggunakan perahu. Perahu yang digunakan itu perahu jongsong yang dipakai para nelayan memancing tuna. Untuk pergeseran kotak suara kita melalui darat, kemudian melalui sungai-sungai yang sewaktu-waktu keadaan cuaca tidak bersahabat, di mana musim sekarang ini adalah musim barat, mana cuaca tidak ini angin kencang, ombak, sehingga kita mengalami kendaraan
melewati laut itu. Namun kita berupaya untuk mengantar kotak sampai dengan di kecamatan Petah. Baik Pak, kemudian adakah antisipasi untuk melindungi kotak suara jika hujan atau mungkin tadi Bapak sebutkan ombak dan juga angin kencang Pak? Silakan. Untuk antisipasi ketika hujan dan ombak kencang, kita sudah persiapkan semacam terpal. Terpal itu gunanya ketika hujan atau ombak, air masuk, kita tutup dengan terpal itu supaya bisa tidak basah. Baik. Kemudian Pak, setelah sampai ke PPK kecamatan, bagaimana suasana perhitungan suara di sana Pak? Sampai di kecamatan untuk perhitungan suara berjalan yang baik, dalam suasana aman. Baik. Terakhir Pak, yang ingin saya tanyakan, mungkin pesan kepada masyarakat untuk tetap kondusif pasca Pilkada 2024. Silakan Pak. Pesan kepada masyarakat bahwa pemilu sudah berjalan, di mana kita harus menjaga keamanan dan ketertiban. Siapa saja yang terpilih, dialah yang menjadi pimpinan yang kita harus mengikutinya. Untuk itu diharapkan kepada semua unsur masyarakat, mari kita menjaga keamanan dan ketertiban, jangan percaya dengan berita-berita hoax yang berkembang di media sosial, di lingkungan setempat, sehingga mengakibatkan konflik. Baik, terima kasih Kapolsek Kepala Madan Ibda La'ali telah bergabung bersama dengan kami. Selamat malam dan salam presisi. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Polsek Bermani Ilir melaporkan keberhasilan pengawalan kotak suara ke sejumlah TPS sulit di Desa Sosokantaba, Kecamatan Muara Kemumu, dan Desa Langgarjaya, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Pemirsa, Polsek Bermani Ilir, Polres Kepahyang melaporkan keberhasilan pendistribusian logistik di beberapa TPS sulit yang berada di wilayah hukum Polres Kepahyang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024. Polsek Bermani Ilir melaporkan keberhasilan pengawalan kotak suara ke sejumlah TPS sulit di Desa Sosokantaba, Kecamatan Muara Kemumu, dan Desa Langgarjaya, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahyang. Kegiatan pengawalan berlangsung pada Senin 25 November 2024 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Bermani Ilir menyampaikan bahwa kotak suara untuk Desa Sosokantaba telah diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara atau PPS desa tersebut dan saat ini masih berada di lokasi PPS. Sementara itu kotak suara untuk Desa Langgarjaya telah berhasil digeser ke TPS tujuan. Pengamanan dilakukan dengan metode terbuka dan tertutup oleh personel gabungan dari Polres Kepahyang dan Polsek Bermani Ilir yang dipimpin oleh Ibda Tabrani. Beberapa bentuk pengamanan yang dilaksanakan meliputi pengawalan ketat terhadap kotak suara, pengamanan tetap atau pamkat di lokasi penyimpanan kotak suara, serta penjagaan selama proses pengawalan kotak suara. Ibda Tabrani dalam laporannya menyatakan sejumlah kegiatan pengamanan berjalan lancar dan aman, tanpa adanya gangguan yang berarti. Polres Kepahyang bersama jajarannya berkomitmen untuk memastikan keamanan proses pemilu di wilayah Kabupaten Kepahyang, khususnya di daerah-daerah sulit. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polres Kepahyang, Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harnino Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Polda Kaltim mengapresiasi kondusivitas pelaksanaan pencoblosan dan perhitungan suara di Kalimantan Timur. Hal ini tak lepas dari peran seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan damai. Setelah berakhirnya proses penghitungan suara Pilkada serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Timur memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Yulianto.
Kombes Pol Yulianto menyampaikan apresiasi terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi menjaga suasana damai selama tahapan pilkada berlangsung. Ia juga menyebutkan bahwa kesiapsiagaan personel Polda Kalimantan Timur dalam pengamanan pilkada turut berperan penting dalam menciptakan situasi yang aman. Kabid Humas menambahkan bahwa pihaknya tetap menghimbau masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan menghindari segala bentuk provokasi yang dapat memicu konflik. Alhamdulillah, kami mendapatkan laporan dari seluruh jajaran Polres yang ada di wilayah Kalimantan Timur bahwa pelaksanaan pencoblosan berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar. Sehingga pada kesempatan kali ini kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam pesta demokrasi dalam rangka pemilihan kepala daerah ini. Kemudian kami menghimbau kepada seluruh pasangan calon, kepada seluruh pemilih, kepada seluruh partai politik pengusung untuk mari kita sama-sama menunggu hasil dari penghitungan resmi yang ada di KPU Kabupaten maupun yang ada di KPU Provinsi. Sehingga dalam masa sampai menunggu penghitungan resmi itu, mari kita tetap harus menjaga kondusivitas di wilayah kita masing-masing. Jangan kemudian terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar. Selain itu, PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik juga terus memantau perkembangan situasi melalui koordinasi dengan Forkopimda di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Ia juga mengapresiasi seluruh elemen masyarakat, penyelenggara pemilu, serta aparat keamanan yang telah bekerja keras menjaga kondusivitas selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kalimantan Timur. Alhamdulillah secara keseluruhan penyelenggaraan pilkada kita berjalan lancar. Sampai dengan pukul 2:10 kita belum mendapatkan informasi terjadinya hal-hal yang di luar keinginan kita. Artinya proses pemilihan berjalan dengan baik. Nah, tinggal kita ingin menunggu teman-teman dari KPPS mulai menghitung. Dan nanti setelah lagi kita monitor di atas bagaimana proses penghitungan di setiap kota, dan kita berharap nanti hari ini berjalan dengan baik proses penghitungan. Dan tentunya sekali lagi kami berterima kasih kepada semua pihak, teman-teman media, teman-teman KPU dan Bawaslu yang telah memberikan komitmen yang kuat bagi terselenggaranya pilkada di Kalimantan Timur. Dengan situasi yang terkendali, Polda Kalimantan Timur optimistis proses demokrasi ini dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain dalam pelaksanaan pilkada yang aman, damai, dan berkualitas. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.